Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis pada hari ini ya, tanggal 7 Mei. Di sini untuk sesi Amerika pertama memang tidak ada data ekonomi yang akan rilis, tapi memasuki pukul 12 malam atau 12 dini hari ya, memasuki tanggal 8 Mei, ini akan rilis pukul 1 dini hari ada Federal Funds Rate, kemudian FOMC Press Conference ya, pukul 1.30. Jadi kalau kita lihat dari Federal Funds Rate sendiri, di mana malam dini hari nantinya, kalau kita lihat dari previous to forecast, sementara saat ini tidak ada perubahan ya, artinya The Fed tidak ada rencana untuk memangkas tingkat suku bunga, tapi mempertahankan suku bunga yang ada yaitu 4,5%. Dan kalau kita lihat pun lewat website daripada CME Fed Watch Tool ya, coba kita cek dulu sebentar. Ya, Anda perhatikan ini adalah salah satu web dari cmegroup.com ya, Fed Watch Tool sendiri. Sebanyak 97,3% memprediksi memang tidak ada kenaikan atau pemangkasan tingkat suku bunga. Dan di sini mempertahankan suku bunga sebesar 97,3%. Ya, saya rasa dengan kondisi seperti ini make sense ya, menurut saya potensinya The Fed belum akan memangkas tingkat suku bunga di tanggal 8 Mei malam nanti atau dini hari nanti. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika press conference ya, perencanaan dia nantinya memasuki tanggal 19 Juni ya, di sini kalau di Amerika masih tanggal 18 Juni. Jadi kalau kita melihat sejauh ini masih angka 70,2% ya yang mendukung pemangkasan selanjutnya, mempertahankan daripada suku bunga, dan sekitar 28,6% mengharapkan pemangkasan 0,25 basis point. Artinya ada potensi untuk di pertemuan bulan Juni bisa juga akan terjadi pemangkasan, tapi kita perlu melihat sejauh mana ketika press conference si Jeremy Powell untuk menyampaikan kebijakan moneternya. Dan kita tahu sendiri ya, karena si Jeremy Powell ini The Fed sedang diintervensi oleh Trump untuk cepat memangkas tingkat suku bunga. Makanya kalau kita perhatikan selama 2 hari kemarin, selain daripada kondisi perang tarif ya yang disampaikan oleh Trump, di sisi lain ini menjadikan pandangan juga oleh sebagian investor atau pelaku pasar mendorong safe haven terjadi sampai dengan saat ini. Oke, dan kita coba kembali lagi di jadwal ekonomi yang nanti malam akan rilis ya. Oke, kita lihat nantinya pukul 1.30 ya, setelah Federal Funds Rate atau FOMC statement akan diadakan FOMC press conference. Ini yang saya sampaikan tadi, penting sekali untuk melihat seperti apa keputusan atau kebijakan The Fed yang akan dijalankan pada jam 1.30 serta pernyataan dari Ketua Jeremy Powell yang tentunya nantinya dapat memberikan petunjuk ya mengenai arah suku bunga ke depannya. Meskipun ada tekanan politik yang tadi saya sampaikan dari si Donald Trump, The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah sampai dengan malam hari nanti. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk kondisi daripada fundamental yang nanti malam akan rilis. Oke, sekarang kita akan coba lihat kondisi indeks dolar secara keseluruhan sampai dengan sore hari ini. Check it out. Oke, untuk indeks dolar sendiri ya, di posisi candle daily yang terbentuk di hari Selasa, membentuk candle impulsive bearish, dan tentunya sudah keluar daripada zona area inside bar, di mana previous dari low sebelumnya terjadi sweep liquidity di 99.39. Hati-hati ketika posisinya tidak berhasil breakout close ya secara keseluruhan, ini memang ada potensi dia akan menunjukkan
penguatan, tapi kita harus tetap hati-hati ya, karena kondisi market sampai dengan sore hari ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, untuk indeks dolar sendiri masih tertahan secara konsolidasi, jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan. Tentunya kalau kita melihat dari kondisi low yang terbentuk dari pasca titik terendah terakhir di 97.92, ini adalah low terendah terakhir dan ini terendah kedua, dan ini akan menunjukkan apakah nantinya indeks dolar mampu bergerak bullish atau akan semakin menunjukkan potensi penurunan. Karena secara keseluruhan saya melihat ketika di sini terjadi false break, Anda bisa perhatikan untuk time frame daily ke depannya, yaitu batas breakout ya di sisi ini kalau kita tandain, yaitu 99.83. Tentunya area ini kalau terjadi breakout close body candle ya, ada pondasi penguatan di sisi ini seperti ini, breakout close ya, insya Allah market akan menunjukkan potensi bullish kembali, meneruskan daripada bullish sebelumnya, atau membentuk pola swing high low dan seterusnya seperti ini, atau membentuk bullish channel. Oke. Tapi kalau nanti malam ternyata tekanan seller lebih kuat ya dari pola area konsolidasi saat ini, ya tentunya yang perlu diperhatikan kembali adalah sisi terendah yang paling terdekat adalah previous week low. Ini akan menjadikan target berikutnya. Oke, ini dari time frame daily. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, tentunya market masih berada dalam area range, dan saya melihat adanya kondisi bearish ya, untuk kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini. Jadi menurut saya ada potensi dia akan menuju previous week low. Dilihat dari mana? Kalau saya melihat dari sisi posisi candle di hari kemarin ya, ini yang berhasil breakout meskipun ada perlawanan, sempat terjadi ada gap up, dan di sini ada bearish engulfing. Adapun kalau dia menguat, Anda bisa pantau dari sisi fair value gap dan area order block di area sini, yaitu berkisaran antara kalau kita lihat ya, sebentar kita coba tandain dulu areanya. Di posisi ini kisaran 99.68, dan tadi hampir ke trigger ya dari high di Asia tadi sampai dengan 99.65. Ini adalah area fair value gap. Di atas daripada area tersebut ada posisi order block yang menurut saya bisa dijadikan acuan juga, atau pantau di sisi area ini yang berkisaran antara 99.76 sampai dengan 99.95. Area ini bisa dijadikan acuan. Menurut saya ada potensi tekanan seller sedang terjadi, jadi memungkinkan untuk XAU-USD kembali lagi menguat. Kenapa hari ini terjadi penurunan? Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Oke, sekarang kita akan membahas untuk market XAU-USD. Oke, untuk pergerakan XAU-USD di time frame 4 jam ya, ada pembentukan bearish engulfing yang sangat besar ya, tekanan sellernya secara range sampai dengan sore hari ini sudah mencapai 74.14 dolar per troy ounce. Dan tentunya posisi ini sebenarnya sedikit tidak menguntungkan ya bagi XAU-USD. Untuk jangka pendek ya, sebenarnya kalau kita lihat trennya masih bullish, dan kemarin sudah saya sampaikan kalau ada reversal candle seperti ini, saya akan coba tarik menggunakan Fibonacci retracement seperti ini ya, kurang lebihnya kita tandain dulu ya. Ada area, bentar kita tandain dulu posisinya, tertingginya 3436, kita masukkan dulu angkanya 3436.047. Kita lihat. Oke. Ya. Anda bisa lihat di sisi area 50% ya, yaitu 3319.54. Ini saya akan tambahin lagi 38,6%-nya. Ini saya hapus dulu. Oke. Ini saya tambahin 38,2% di sisi area ini. Ya, Anda bisa lihat 38,2% ada di 3347.8
ya. Dan di sini bertepatan di area fair value gap ya. Kita tandain juga ini ada area fair value gap di rally base rally. Ya, setidaknya ini adalah salah satu momentum yang bisa dikejar secara tren jangka pendeknya masih bullish ya. Dan penurunan yang terjadi di sesi Asia tadi ya sampai dengan Eropanya sedang terjadi konsolidasi, tidak menutup kemungkinan karena adanya dipicu ya oleh laporan bahwa pejabat Amerika Serikat dan China akan menggelar pertemuan minggu ini. Sebuah langkah penting menuju potensi kesepakatan dagang dan meredakan ketegangan tarif yang sempat memanas bulan lalu. Dan saat ini Presiden Trump menaikkan tarif impor ya dari China hingga 145%, sementara menurunkan tarif bagi mitra dagang Amerika Serikat lainnya. Dan China kemudian membalas dengan tarif tinggi terhadap produk Amerika Serikat. Ini yang terjadi di bulan lalu ya. Dan ini ada sedikit ya informasi mengenai rencana untuk melakukan pertemuan. Dari sini posisinya langsung turun $74 per troy ounce dan itu sangat besar. Dan memang target saya itu di area zona pantau di kisaran 3.386.74 dan saat ini sedang terjadi konsolidasi di area tersebut. Saya rasa dengan adanya nantinya perilisan untuk suku bunga yang akan rilis pukul 1 dini hari sama press conference yang akan merubah daripada pergerakan ini. Setidaknya nanti kalau di sesi Amerika tidak ada perubahan ya dia akan konsolidasi. Kalau memang terburuknya dia masih melemah dan membentuk pergerakan secara impulsif, karena ini kan belum ada konfirmasi kuat ya. Impulsif seperti ini ya, area fair value gap 3.350.67 sampai dengan 3.337.92 bisa jadikan acuan berikutnya di posisi ini. Oke. Dan nantinya kalau area tersebut betul-betul terjadi konfirmasi, baik itu ada single pattern, double pattern ataupun triple pattern, ya insya Allah market masih memiliki kecenderungan bullish. Minimal mendekati previous daily high di 3.436 ya, 0.04 sampai dengan target weekly satu saya di 3.476.78 ya. Itu merupakan target selanjutnya yang harus dipantau. Oke. Dan batas breakout-nya menurut saya ada di sisi area 3000 di sisi ini ya. Perhatikan di 3329.68 ya. Kalau area tersebut hanya sebatas sweep liquidity, maka dan ada potensi naik. Tapi kalau tekanan seller lebih kuat dan breakout close di bawah 3329.68 yang merupakan pendekatan previous daily low di hari sebelumnya, hari Selasa, itu di breakout, maka akan ada bearish engulfing besar. Di situ akan menunjukkan adanya lanjutan untuk bearish jangka pendek pasca terjadinya kenaikan yang memang sangat signifikan ya, sampai dengan hari Rabu sore ini. Kalau kita lihat range-nya dari hari Senin sampai dengan hari Selasa itu sudah mencapai 197.69. Jadi udah gede banget range-nya ini. Oke, dan kalau kita lihat di time frame 1 jam, ini adalah area konsolidasi. Jadi ya memang market masih berada dalam area range. Untuk konfirmasi yang cukup kuat, menurut saya masih belum kuat ya, kecuali kalau di area ini ada terjadi breakout baik dari sisi 3.400 ya, 0.89 itu insya Allah akan bergerak bullish untuk jangka pendek. Jadi kalau kita pasin aja ya, nih area sini nih ya, 3.392 ini kalau terjadi breakout maka potensi bullish akan sangat signifikan, tentunya menguji sisi high. Tapi kalau breakoutnya di bawah area low hari ini ya, di sisi 3.360.68 ya, di area sini ini kalau di breakout ya dia akan menuju fair value gap seperti ini. Jadi ada potensi dia akan bergerak bearish. Oke, seperti yang saya tandain ini. Ya, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa XAUUSD di sesi Amerika nantinya ya.
Dan insya Allah informasi selanjutnya akan saya sampaikan di ZF Brotherhood mengenai perencanaan nanti malam ya, perilisan suku bunga untuk FOMC itu sendiri. Oke, thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, So Now Forex.